Saya justru mendapat keluhan-keluhan dari teman-teman pelaku industri, dari asosiasi, bahwa mereka justru kesulitan mendapatkan gas. Nah, itu kan sama aja kan nggak niat pemerintah untuk mau agar industri kita tumbuh. Tentu kan Bapak Presiden itu menginginkan agar ekonomi tumbuh 8%. Salah satu faktor untuk menuju 8%, salah satu faktor adalah tentu harus tumbuhnya industri. Tanpa industri tumbuh, jangan pernah berharap bahwa ekonomi akan bisa menuju 8%. Halo Nimenhao, ketemu lagi dalam VVIP. Dan sebelum kita mulai, saya minta tolong dulu subscribe, jangan lupa pencet juga tombol notifikasi. Jadi setiap ada episode baru Anda terinfo, dan juga jangan lupa follow Instagram kita, dan kita juga bisa didengerin di Spotify. Hari ini kita mau bicara tentang judul besarnya itu adalah middle income trap. Ini adalah sebuah istilah yang belakangan ini sering banget saya lihat, saya dengar, dan saya baca. Dan sebetulnya kalau bicara suasana kebatinan ya, terlebih adalah kebatinan para orang tua yang mulai khawatir sekali melihat masa depan anak-anak mereka. Karena kalau melihat bursa kerja beberapa waktu lalu, kita lihat begitu banyak anak muda yang rebutan untuk dapat pekerjaan, tapi susahnya setengah mati. Belum lagi baru beberapa hari ada sebuah video yang viral, ada seorang lulusan S1 teknik tapi ujung-ujungnya menjadi pemulung. Dan pada akhirnya ia pun menerima nasibnya sebagai pemulung karena memang terpaksa, itulah yang bisa memberi ia makan. Jadi sudah mulai banyak orang yang berpikir kembali, waduh, kita kuliah lama-lama 5 tahun habisin duit tidak sedikit, ujung-ujungnya bisa nggak ya dapat pekerjaan? Kalaupun bisa dapat pekerjaan, apakah bayarannya sepadan atau tidak? Karena tidak sedikit yang dibayar di bawah UMR. Nah, ini adalah salah satu sinyal bahwa mungkin tidak kita berada di ambang middle income trap atau terjebak di sebuah situasi stagnan. Maju enggak, mundur sih mungkin enggak, tapi orang lain maju, kita akan otomatis mundur. Nah, hari ini kita akan bicara beberapa aspek yang mempengaruhi kemungkinan kita akan terjebak di dalam middle income trap dari perspektif seorang mantan Menteri Perindustrian di era Pak Jokowi 2014-2016, dan juga pernah di legislatif selama 10 tahun, dan sekarang aktif di bisnis, di organisasi, dan juga waketum dari Kadin. Teman lama saya, Pak Saleh Husin. Selamat datang di VVIP, Pak Saleh. Saya satu kehormatan ini diundang sama Mbak Sumi ke VVIP, ini suatu yang luar biasa. Padahal selama ini kita udah beberapa kali mau janjian untuk itu nggak jadi-jadi. Alhamdulillah hari ini akhirnya bisa sampai juga di sini. Terima kasih banyak Pak Saleh sudah mau meluangkan waktu, karena saya tahu Pak Saleh juga pasti banyak kesibukan juga gitu. Akhirnya kita ketemu. Kita hari ini ingin belajar sama Pak Saleh karena saya yakin Pak Saleh punya pengalaman yang bisa dibilang lengkap ya. Pernah ada di sisi pemerintahan, sekarang juga masih, dan juga berada di sisi industrinya langsung, punya kacamata yang lebih 360 gitu ya melihat kondisi kita sekarang. Pak, kalau bicara middle income trap, kita itu sudah dalam batas menuju middle income trap, kejebak di situasi itu atau belum ya? Iya, kalau saya sih artinya masih optimis ya. Masih optimis, artinya kita punya sumber daya alam yang lumayan besar. Tentu ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga kita jangan sampai terjebak di dalam middle income trap. Nah, saya ingat juga ketika saya lagi ambil S3, itu salah satu yang bahasan saya adalah, saya kebetulan topiknya tentang industri sawit, terus akhirnya saya buat dalam satu buku. Bukunya saya katakan jangan sampai kita terjebak di dalam middle income trap dengan
kekayaan sumber daya alam yang banyak. Jangan sampai kita salah kelola, akhirnya bisa menjadi negara gagal seperti beberapa negara-negara yang sudah ada contoh. Nah, akhirnya waktu itu saya ingat betul ketika pas saya announce itu di media, terus disambut positif ketika saya ingat betul 2 hari kemudian ketika Pak Jokowi itu ada berkunjung ke Mabes TNI, salah satu ucapannya tentang jangan sampai kita terjebak di dalam middle income trap. Disambut positif oleh itu. Nah, tentu ini satu hal yang baiknya, sehingga ya saya juga penuh harapan kepada pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo agar betul-betul para pembantu, dalam hal ini kawan-kawan menteri segala macam itu, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dapat meningkatkan industrinya bisa tumbuh. Kan kita udah tahu, kita bisa lihat contoh salah satu adalah Vietnam yang industrinya yang tadinya justru belajar dari kita, justru sekarang jauh meninggalkan kita dari sisi industri. Nah, hal-hal seperti ini tentu kita harus introspeksi diri juga untuk bagaimana agar kita bisa maju melangkah untuk mencontohin. Salah satu adalah Korea Selatan. Kita tahu ada berapa belasan tahun yang lalu itu kan Korea Selatan juga sama seperti kita, akhirnya juga sulit, betul kan? Serba sulit. Akhirnya mereka betul-betul bahu-membahu berkolaborasi sehingga bisa menjadi negara maju seperti sekarang ini. Nah, kita harus bisa seperti itu. Tentu harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang betul-betul tidak saling bertabrakan dari lintas kementerian. Ini yang tentu perlu dilakukan oleh teman-teman yang ada saat ini di kabinet. Nah, salah satu contoh adalah tentu kan Bapak Presiden itu menginginkan agar ekonomi tumbuh 8%. Nah, tumbuh 8% tentu perlu didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor untuk menuju 8% salah satu faktor adalah tentu harus tumbuhnya industri. Nah, tanpa industri tumbuh, jangan pernah berharap bahwa ekonomi akan bisa menuju 8%. Nah, untuk industri tumbuh tentu perlu ada dukungan-dukungan daripada ketersediaan bahan baku yang ekonomis, infrastruktur yang memadai, kos logistik yang ekonomis yang menunjang. Terus di samping itu juga tentu dukungan daripada energi yang kompetitif. Nah, saat ini contoh salah satu adalah energi untuk industri harga gas. Harga gas itu kan sudah tetapkan oleh pemerintah untuk HGBT itu $7 untuk harga gas. Tetapi saya justru mendapat keluhan-keluhan dari teman-teman pelaku industri, dari asosiasi, bahwa mereka justru kesulitan mendapatkan gas. Nah, gas ini kan artinya kesulitannya apa? Kan pemerintah udah menetapkan untuk $7 per MMBTU. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya, saya dapat keluhan dari teman-teman pelaku industri, itu mereka hanya mendapatkan supply hanya 60% dengan harga $7. Oh. Hanya dapat 60%. Sisanya 40% harus dibeli dengan harga 16,79%. Bukan 2 kali lagi, hampir 3 kali. Nah, ini kan suatu yang artinya kan nggak niat. Sama aja kalau di total 100% berarti kan sekitar 11-12%. Berarti kan industri kita nanti produknya kan sulit untuk punya daya saing yang kuat. Nah, berarti kan saya sempat ngomong ke Mas Menteri SDM, Mas Bahlil, saya bilang, Mas,
ini kan masih udah tanda tangan untuk harga-harga BT untuk gas untuk industri itu $7, tapi di dalam pelaksanaan itu kan dilaksanakan oleh saya nggak usah sebutin, tapi yang mensuplai kepada yang melaksanakan perintah daripada keputusan tersebut termasuk Perpres itu adalah kan kita tahu yang disuplai hanya 60%, sisanya harus beli dengan 16,77%. Nah itu kan sama aja kan nggak niat pemerintah untuk mau agar industri kita tumbuh. Nah bagaimana bisa mencapai 8% kalau misalnya kita nggak punya daya saing yang kuat. Nah itu salah satu contoh dari energi. Contoh yang kedua adalah bahan baku untuk industri. Kan selama ini kita tahu bahwa untuk bahan baku industri itu kira-kira 60-70% kita impor untuk bahan baku industri. Harus dibedain dengan import untuk konsumsi. Nah, bahan baku untuk import itu kira-kira 60-70%. Salah satu contoh adalah misalnya untuk kebutuhan industri kertas, industri kaca, itu kan atau industri makanan minuman yang membutuhkan misalnya garam. Nah, garam memang kita kan untuk industri produksi nasional kita kan maksimal 2,5 juta sampai 3 juta. Sementara kebutuhan untuk industri total seluruhnya kan kira-kira udah lebih dari 6 juta ton. Berarti kan harus diimpor. Ya. Nah, harus diimpor. Nah, importnya yang kadang-kadang justru persyaratan atau kadang-kadang ya berbelit baru dapat. Nah, sementara kan untuk industri itu kan bisa gampang untuk dicek berapa kapasitas produksi yang industri yang import. Kan bisa ditata, bisa sehingga bisa ketahuan dan bisa itu kebutuhan daripada industri itu maksimal setahun berapa. Kalau lebih dia kemana kan bisa ketahuan. Nah pengawasannya takutnya kan kalau ke pasar untuk mematikan industri-industri lokal atau juga misalnya contoh adalah untuk gula juga. Nah gula untuk bahan baku industri itu kan ya kapasitas produksi nasional kita kan juga terbatas sehingga memang harus diimpor. Nah, yang ditakutin selama ini kan yang untuk jangan sampai rembes ke pasar sehingga mematikan industri lokal. Nah, itu yang tentu pengawasannya harus diperketat. Tapi kalau untuk bahan baku buat industri jangan sampai dipersulit sehingga dengan sendirinya akibatnya apa? Kalau dengan berbelit segala macam, ya misalnya kita harus kasih dulu 6 bulan. Padahal orang kan untuk industri itu kan punya proyeksi 1 tahun. Yeah. Nah, misalnya dikasih 6 bulan, akhirnya apa? Kan kita ini kan beli dari negara tertentu dari luar. Di sana juga kan pelaku usaha juga yang jual. Dia kan tahu namanya pelaku usaha kan cari untung. Dia tahu Anda akan butuh nanti setahun nanti Anda baru beli misalnya dengan 6 bulan ini untuk kapasitas harga beda lagi 6 bulan. Begitu mau yang berikut harga udah beda lagi. Akibatnya apa? Ya menurunkan daya saing kita. Nah, ini yang tentu harus pahami oleh teman-teman pengambil kebijakan. Yang kadang-kadang ya mungkin untuk konsumsi politik ya memang bagus, tapi buat industri ya mematikan. Ya. Nah, kalau dengan mematikan kayak gitu, dengan sendirinya akibatnya apa? Daya saingnya turun, akibatnya kalau ada yang nggak kuat, ya lama-lama akhirnya menurunkan produksi, berimbas kepada PHK kan. Nah, ini yang nggak dipahami oleh teman-teman regulator. Oke, jadi itu bisa dibilang suara hati dari para pelaku betul, industri. betul. Tapi sebenarnya kalau seperti yang Pak Saleh sebutkan tadi itu masalah-masalah klasik ya. Betul. Tapi sangat fundamental. Sangat fundamental untuk perkembangan industri. Betul. Kalau kita belajar misalnya kembali lagi belajar sama negara lain misalnya Pak
Korea Selatan yang sukses keluar Betul, dari middle betul. income trap itu kan sebetulnya dukungan dari pemerintahnya luar biasa. Betul, betul. Makanya lahirlah caibol Betul, istilahnya ya. betul, Ada betul. yang raksasa di elektronik, Betul, ada betul. yang di macam-macam gitu. Betul. Jadi memang support pemerintah itu luar biasa betul. pentingnya. Nah, ini juga kemarin saya punya satu pemikiran positif ketika kami Kadin peserta retret Kadin itu kan mendapat pembekalan berjumpa dengan Bapak Presiden di Hambalang. Saya ingat di dalam uraian-uraian beliau ada lebih dari 5 kali Presiden menyampaikan bahwa keinginan untuk menciptakan Indonesia Incorporated. Nah, ini artinya dalam hal ini saya pikir, wah ini bagus ini. Karena apa? Saya mencontohi seperti Jepang. Ketika saya masih di kabinet, saya ingat betul ketika ketemu dengan seperti kadinnya Indonesia, itu Keidanrennya, ketemu ada ucapan-ucapan yang mereka satu suara. Begitu habis itu saya ketemu dengan counterpartnya, dengan menteri maupun ketemu dengan pelaku industrinya, itu satu suara semua. Saya dalam hati, wih bagus juga, inilah Jepang Incorporated. Nah, di kita ini kadang-kadang kan misalnya ada satu keunggulan produk kita yang menjadi unggulan kita. Kadang-kadang kan di beberapa pihak itu kan punya si ini. Harusnya kan punya Indonesia. Yes. Yang keluar itu harusnya punya, inilah produk Indonesia. Tapi kadang-kadang kan di kita kan, wah itu kan punyanya si ini. Jadi punya ada si ego-ego. ini. Nah, Ini itu. Apalagi kalau dibawa ke hal-hal yang bersifat ras segala macam. Padahal ini kan produknya Indonesia. Harusnya ini menjadi kebanggaan kita, keunggulan kita. Contoh salah satu adalah yang kita udah bisa menguasai pasar dunia adalah produk dari sawit. Satu-satunya yang kita menguasai pasar dunia kan itu. Nah, ini harusnya kan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi kadang-kadang kan ada suara-suara sumbing, ini kan punya ini kan punya ini. Nah, akibatnya apa? Menurunkan. Gimana kita mau incorporated ya kalau kita nggak saling support. Nah, itu bedanya ketika saya bilang ketika pas saya masih ada di dalam terus berkunjung ke Jepang, ya hal-hal seperti itu ya. Mereka satu suara walaupun di dalam sendiri mereka bersaing. Kan ada industri misalnya Toyota, saya datang ke Mitsubishi, walaupun mereka kan bersaing kan. Tetapi di dalam hal-hal yang untuk keluar mereka satu suara. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Betul. Nah, ini deh yang tentu kita harus mencontohi. Nah, maka itu begitu pas kemarin mendengar ada sekitar 5 kali ucapannya Bapak Presiden kayak gitu, wah ini bagus ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasi oleh para pengambil kebijakan yang di bawah. Oke, mudah-mudahan gak retorika aja lah intinya ya. Iya, itu hal-hal seperti itu yang tentu harus diimplementasikan. Beberapa waktu lalu saya ke pabrik Finvest. Di situ baru saya tahu kalau Finvest itu ternyata punya salah satu grup besar di Vietnam namanya Vingroup. Betul. Ada support pemerintah juga di situ saya perhatikan. Betul. Pemerintahnya all out mensupport dari sisi entah itu kebijakan kah, betul, entah itu aturan atau insentif dan sebagainya, sehingga Vietnam itu merasa Finvest ini adalah produk nasional. Betul. Bangga gitu ya, bisa dibawa keluar dari Vietnam. Jadi kalau dari sisi industri itu sebetulnya paling dirindukan ibaratnya begitu adalah totally support dari pemerintah. Ya, termasuk dalam hal ini baik support dalam bentuk kebijakan fiskal, kebijakan untuk dalam logistik cost atau kebijakan dalam hal dukungan energi. Itu kan tentu itu kan perlu dari pemerintah. Oke. Pak, kalau lihat dari halangan-halangan atau tantangan-tantangan itu tadi, menurut Bapak apakah itu juga yang kemudian membuat investasi asing itu enggan masuk ke Indonesia? Dari data terbaru kuartal 2 2025, investasi kita itu turun loh. 6-7%. Apakah kondisi ketidakpastian itu tadi yang membuat orang juga ragu-ragu?
Ya, yang paling utama itu investor itu kan yang paling utama adalah tentu kepastian hukum. Artinya kebijakan yang tidak berubah-berubah. Ya, kan pengusaha kan itu kan jangan sampai saya udah masuk kebijakannya berubah lagi. Itu kan yang bikin takut. Nah, akhirnya itu satu. Kedua adalah tentu kebijakan antara pemerintah di pusat sama di daerah ini harus sejalan. Kadang-kadang kan kita tahu, kadang-kadang pemerintah pusat yang buat aturan ini, kadang-kadang di daerahnya beda, Gak satu suara nggak lagi. satu suara. Yang kadang-kadang akhirnya ini kan menghambat daripada dunia investor. Nah, investor kan pasti kan begitu melihat, termasuk juga adalah apa jaminan keamanan yang kita tahu dalam beberapa waktu terakhir itu kan gangguan-gangguan keamanan di sekitar wilayah industri itu kan cukup mencuat di Kenceng beritanya. beritanya kan kita bisa baca contoh yang jadi rame akhirnya yang contoh di Cilegon sana akhirnya kan ada beberapa yang diambil oleh aparat penegak hukum kan. Nah, hal-hal seperti itu kan merupakan gangguan yang akhirnya bisa membuat investor itu ya agak terganggu untuk dia masuk. Tapi ya tentu saya tetap positive thinking, mudah-mudahan dari hal-hal pengalaman kejadian-kejadian seperti itu bisa dibenahi sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu daya tarik untuk investasi. Ya, karena investasi itu memberi sumbangsi sekitar 30% ya untuk bisa mendorong sebuah pertumbuhan Betul. Tapi ekonomi. memang saat ini ya memang masih cukup rendah kontribusi daripada industri terhadap PDB itu saat ini kalau nggak salah baru sekitar 19%. Padahal kan untuk membutuhkan untuk ekonomi tumbuh kira-kira yang diinginkan Bapak Presiden sampai 8%, paling enggak itu sekitar 29% kontribusi. masih jauh dong. Iya, masih jauh. Nah, ini yang tentu harus ditingkatkan kontribusinya dari sektor industri terhadap PDB itu harus di atas minimal 29%. Oke, kalau gitu gimana kita mau bicara kita maju sebagai negara berpenghasilan tinggi kalau misalnya industri padat karya saja Betul. masih struggle. Betul. Karena kan kita kalau mau menuju negara dengan high income, Betul. kita udah harus mulai industrinya bergeser ke teknologi, benar nggak? Teknologi inovasi gitu. Tapi kan di samping itu juga kan perlu diketahui bahwa kan kita punya jumlah pekerja yang cukup banyak, yang artinya punya kualitas SDM-nya kan yang pendidikan SD, SMP itu masih cukup banyak. Nah, kita masuk ke situ. Bicara tentang SDM. Karena industri jadi salah satu aspek membuat kita apakah kita akan terjebak di middle income trap atau tidak. Itu tadi persoalannya udah diurai. Betul. Sekarang kita bicara tentang SDM. Data yang menunjukkan bahwa 50% lulusan baik itu dari universitas yang sudah siap kerja ini ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Sehingga nggak kaget kalau sekarang itu kita lihat banyak orang lulus kuliah bingung cari kerjaan atau dapat kerjaan bayarannya bahkan di bawah UMR. Menyedihkan begitu. Apa yang Bapak lihat dengan masalah SDM kita? Kita tuh ada di mana sih? Iya, memang kualitas SDM kita untuk dunia industri itu ya memang mayoritas adalah SDM yang lulusan SD, SMP. Nah, tentu ini para pekerja-pekerja seperti ini tentu lebih banyak masuk ke industri-industri yang model padat karya seperti tekstil, furniture, atau industri-industri lain yang memang sifatnya padat karya. Nah, industri-industri padat karya seperti tekstil, kita tahu bahwa saat ini mulai banyak mengalami kesulitan-kesulitan karena mulai kalah bersaing dengan produk-produk yang masuk terutama dari Tiongkok yang masuk akhirnya membanjiri pasar dalam negeri sehingga kadang menyulitkan dan mematikan industri tekstil kita di dalam negeri. Nah, tentu ini harus cepat-cepat
diantisipasi oleh para pengambil kebijakan, yaitu salah satu adalah pengawasan terhadap barang-barang impor, khususnya pakaian jadi, itu ya harus diperketat. Tahu bahwa kadang masuk produk-produk pakaian jadi yang masuk dari pelabuhan-pelabuhan, istilahnya pelabuhan tikus itu masih cukup banyak, sehingga bisa membanjiri. Kita bisa nyaksiin banjir di pasar-pasar seperti Tanah Abang atau pasar-pasar lainnya. Nah, ini yang tentu harus diantisipasi, pengawasannya diperketat, terutama masuk dari pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Nah, tetapi di samping itu juga ya tentu perlu satu kebijakan agar untuk pakaian-pakaian baik tekstil maupun pakaian-pakaian jadi itu tidak langsung masuk ke pelabuhan di Pulau Jawa. Kalau menurut pandangan saya, sebaiknya itu mereka masuk tidak boleh langsung, tetapi harus masuk di pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, seperti misalnya untuk pakaian jadi, misalnya masuknya di Bitung, atau masuknya di pelabuhan di Papua, baru dengan kapal domestik masuk ke Pulau Jawa, sehingga dengan sendirinya harganya kan bisa nanti bersaing. Nah, tapi ini kan tidak menyalahi aturan WTO. Nah, kita pun juga di luar negeri juga sama. Mereka banyak juga ada pelabuhan-pelabuhan tertentu yang nggak bisa masuk. Untuk produk-produk itu harus masuk dulu di pelabuhan mana, baru masuk ke itu. Memang itu kan setiap negara dimanapun pasti akan melindungi industri dalam negerinya. Saya kira ini ya tentu harus diambil langkah-langkah seperti ini oleh para pengambil kebijakan saat ini. Berarti masih mayoritas ini adalah lulusan yang Ya, termasuk SDM ini ya mayoritas lulusan ya untuk padat karya seperti ini lulusan SMP. Tapi ketika kita misalnya bicara yang SMK atau bahkan kuliah, Betul. itu pun sulit untuk Betul, dapat betul, pekerjaan dan nggak sesuai dengan apa yang industri butuhkan. Ini missing link-nya ada di mana ya? Ya, maka itu kadang-kadang juga ada misalnya untuk industri-industri tertentu yang kadang-kadang memang mencari pekerja yang siap pakai itu juga sulit juga. Nah, akhirnya saya ingat betul ketika misalnya waktu membangun awal industri Morowali di nikel di Morowali sana. Waktu itu kesulitan untuk mendapatkan SDM yang siap pakai. Ya. Akhirnya dilatih oleh Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan pelaku industri untuk mendidik para calon pekerja itu, dibekali dengan pendidikan spesialisasi yang diajarkan setelah 1 tahun. Itu baru ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, baru disalurkan kepada industrinya, sehingga siap pakai. Oke, jadi industri sebetulnya juga bisa mengambil inisiatif Betul, itu, betul, begitu betul, ya? Karena betul, kita betul. sekarang ini sistem pendidikan kita itu kan masih terpusat ya. Betul. Kalau kita mengharapkan perubahan dari pusat, sepertinya ini akan butuh waktu yang sangat panjang. Kesadaran industri untuk take the inisiatif itu udah banyak. Ada beberapa yang memang udah itu. Nah, contoh salah satu adalah itu di Kementerian Perindustrian juga melakukan suatu semacam, bukan balai, semacam pendidikan tahapan untuk nanti sebelum bekerja di pabrik itu, yaitu misalnya untuk tekstil. Itu ada di Semarang, ada di Jawa Barat maupun ada di Jakarta. Itu anak-anak yang baru lulus SMA ini ya memang punya niat untuk mau kerja di pabrik tekstil. Itu dilatih selama setahun di situ. Begitu itu setelah dilatih segala macam, itu menjadi rebutan daripada pelaku-pelaku industri tekstil yang ada. Itu begitu itu udah langsung di-book duluan. Karena memang industri juga butuh. Ya, butuh. Itu. Nah, contoh lain adalah misalnya juga ada buka satu pelatihan misalnya untuk industri petrokimia. Itu juga dibuka juga. Ya, dilatih di situ
seperti kuliah D1, D2, D3, setelah itu baru disalurkan ke pabrik industri yang membutuhkan. Atau mungkin udah saatnya pelaku industri atau industri ini duduk sama pemerintah gitu ya, Betul, betul. menggodok bersama gitu loh. Betul. Sistem pendidikan yang akan bisa memenuhi kebutuhan Betul. industri. Iya. Jadi kita nggak sia-sia sekolah 12 tahun Betul, plus betul. kuliah lagi, Betul. biaya yang kita habiskan banyak, ujung-ujungnya nggak kepake. Ya. Jadi ini perlu ya Betul. duduk Ini bareng. juga ada beberapa universitas itu juga membuka prodi-prodi tertentu. Salah satu contoh adalah untuk misalnya untuk di sawit, untuk di tambang. Itu ada prodi-prodi tertentu yang buka bekerjasama dengan pelaku industri, bekerjasama dengan dengan universitas untuk merekrut para calon-calon pekerjanya, tenaga kerjanya untuk dilatih sebelumnya dikasih kuliah dulu. Ya kuliah model ambil D1, D2, D3 itu, setelah itu baru disalurkan ke industri-industri yang memang membutuhkan. Nah, itu udah kerjasama sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa tersebar luas kepada industri-industri lainnya sehingga betul-betul tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh industri itu betul-betul siap pakai. Kita tahu bahwa banyak juga yang anak-anak misalnya SMA atau yang kuliah itu kan banyak yang tidak siap pakai. Nah, itu perlu dilatih. Karena saya sendiri pengalaman gitu ya, melihat bahwa tidak matchingnya antara supply dan demand tenaga kerja kita. Ketika misalnya kafe saya lagi cari pelayan misalnya ya, ada yang datang lulusan SMK teknik. Lah, kamu mau ngapain jadi pelayan gitu? Buat kamu apa? Kamu capek-capek belajar teknik ya kan? Fisika dan lain sebagainya, ujung-ujungnya cuma nganter kopi gitu karena loh. Karena kebutuhan pada akhirnya apa? Ya orang rela kerja apa aja gitu. Tapi kan kita nggak mau itu terjadi. Ini yang tentu harus atasi oleh para pengambil kebijakan untuk betul-betul mungkin menciptakan prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh industri, sehingga jadi udah ada spesifikasi tertentu. Jadi ketika ini memang dia setelah lulus mau kerja di mana itu udah terarah, jalurnya udah jelas terarah, gitu ya kan. Nah itu, tapi memang kan saat ini juga di kita ini ya masih ada satu pemikiran di masyarakat, wah kalau kuliah yang model seperti D3 itu kalau ke rumah calon mertua masih nggak dianggap dengan yang lulusan universitas. Padahal yang lulusan universitas kan umum nggak siap pakai. Dan kayaknya makin ke depan tuh makin nggak berlaku ya, Pak? Iya. Maksudnya dulu kayaknya harus kuliah harus S1 gitu ya, baru ada jaminan sukses. Tapi enggak loh sekarang. Kalau sekarang ini ya lebih kepada skill. Nah, SDM skillful itu selain lewat sistem pendidikan, mungkin industri juga menginisiasi untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Bagaimana dengan transfer knowledge dan teknologi? Misalnya kayak investor asing masuk ke sini, ada klausul dalam sekian tahun. Orang-orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang di sini tuh udah harus ngerti teknologinya, harus ngerti knowledge-nya, inovasinya, sehingga kita nggak selamanya hanya menjadi tenaga kerja yang bawah gitu. Nah, itu yang saya nggak tahu ya Pak. Saya lihat tuh tidak terjadi, tidak diimplementasikan di dalam ini. Bapak lihat seperti Iya, memang secara umum memang seperti itu, tapi ada beberapa industri-industri tertentu justru itu mempersiapkan untuk alih teknologi. Salah satu contoh adalah yang artinya ini saya lihat sendiri, saksiin sendiri. Contoh salah satu adalah ya industri di Morowali itu nikel. Itu kan mereka kan investor dari Tiongkok. Tentu di layar
komputernya apa segala macam, layar monitor segala macam kan masih banyak yang bahasa Mandarin. Mandarin. Nah, akibatnya apa? Ya, yang pekerja-pekerja kita ini itu selalu didampingi oleh yang dari Tiongkok. Hmm. Itu dilatih lama-lama apa segala macam, begitu dia udah bisa menguasai, ini Cabut. cabut. Hmm. Nah, ini terus habis itu juga ada beberapa yang akhirnya dikirim untuk sekolah Yes. ke Tiongkok sana, sehingga memperlancar bahasa Mandarin. Mandarinnya apa segala macam secara bertahap mereka itu. Hmm. Tapi memang kan itu butuh waktu. Hmm. Nah, begitupun juga saya lihat juga ada di beberapa industri tertentu juga seperti itu. Jadi saya kira memang kalau secara umum memang kan belum, tetapi ada beberapa industri tertentu yang memang investasi asing apa segala itu secara bertahap itu. Itu kan salah satu cara. Bisa juga memang dengan cara mengirimkan mereka belajar Betul, ke luar negeri. betul. Tapi jaminan pulang ya. Oh iya. Nah, itu habis contoh industri otomotif. Kerja di luar. Industri otomotif. Jadi waktu ketika saya masih di kabinet, saya pernah ada sekali berkunjung ke Jepang, ke pabriknya Mitsubishi. Di sana saya menjumpai para mahasiswa-mahasiswa magang yang dipersiapkan untuk nantinya bekerja di Mitsubishi, itu dari Indonesia. Oke. Itu jumlahnya cukup banyak, setiap tahun selalu ada. Saya tanya, karena dia tahu wah ada Menteri Perindustrian datang, udah saya ngobrol, saya ajak duduk apa segala macam. Saya tanya udah berapa lama? Oh, saya udah hampir mau setahun. Terus nanti pulang apa enggak? Nah, kebetulan di Jepang juga kekurangan tenaga kerja, karena kan orang Jepangnya tingkat kelahirannya kan rendah kan. Ya. Nah, akhirnya kekurangan tenaga kerja. Akhirnya Jadi mereka ketemu kesempatan. Ya udah di sini aja lebih jelas ya. itu saya jumpa. Ada beberapa yang memang balik, tapi ini udah nanti habis ini di sini, ini di sini. Ya karena kan takutnya khawatirin tuh ujung-ujungnya dikirim, dia mikir kan kalau balik sini nggak pasti juga nih. Ya kan, ya mendingan yang pasti aja. Ada kesempatan. Nah, hal-hal seperti. Nah, saya lagi-lagi saya cerita tentang Vinfast ya Pak. Kebetulan memang saya cukup amazed gitu ya apa yang sedang Vietnam kerjakan. Kemarin ke pabrik Vinfast itu, jadi dia meng-hire atau merekrut jajaran level atasnya itu orang-orang yang bekas Ford, bekas Mercedes, segala macam itu di hire di situ. Terus bawah-bawahnya selanjutnya itu adalah orang Vietnam semua, tenaga kerjanya. Dan mereka udah ditargetin. Jadi katanya nggak ada liburnya istilahnya gitu. Kalau orang lain kerja 8 jam, yes. Itu. Nah, di kita kan produktivitasnya yang itu yang perlu. Ya kita harus koreksi diri itu. Kita harus akui ya. Harus akui itu. Kita masih jauh sekali. Masih produktivitasnya kita memang masih rendah. Betul. Ini yang tentu harus kita tingkatkan. Dan mereka nggak boleh sadar. Kita tutupin. Harus kita terbuka Kita akui. padanya. Betul. Dan akhirnya mereka dituntut harus belajar cepat. Betul. Jago-jago sekali bahasa Inggrisnya, udah komunikasinya luar biasa. Padahal itu kan ngomongin teknis ya, tentang mobil dan sebagainya. Dan begitu cepat terjadi transfer teknologi dan knowledge yang ada di situ. Mungkin itu yang kita harus pelajari tuh. Nah, ini yang dari tentu Vietnam. harus menjadi koreksi kita. Jadi saya pernah ada sekali waktu itu ketika masih jadi ketua MWAUI, saya pernah ajak rektor bersama para dekan-dekan, seluruh dekan yang ada di UI berkunjung ke salah satu industri. Berkunjung sana untuk melihat secara langsung industri yang memang investasi asing. Nah, dari situ sambil berjalan di dalam pabrik, saya sempat sounding ke Pak Rektor. Saya bilang, Pak Rektor, kita lihat yang para pekerja yang nongkrong-nongkrong aja sama yang lagi giat bekerja, ketahuan itu yang mana yang asing, mana itu. Dan beda banget. Itu. Padahal ini jam kerja
Ya sambil nongkrong, yang mana lagi kerja itu beda, terlihat beda. Nah itu saya bilang itu yang harus menjadi koreksi kita. Tapi kenapa ya Pak? Nah Kenapa? ya nggak tahu. Nah ini yang tentu Masalah mental atau masalah ya mungkin kayak itu. Tapi kan kembali lagi. Tapi ketika kita bisa lihat kayak contoh adalah masalah kebersihan. Begitu kita datang ke Singapura, lihat aja warga kita yang datang ke sana kan jadi taat apa Ternyata segala. bisa ya. Ternyata bisa kan. Berarti kan law enforcementnya Law yang enforcement. betul-betul harus ditegakkan Tegakkan. dan lagi-lagi harus konsisten karena ngebentuk sebuah habit itu sebuah perilaku baru itu kan butuh waktu. butuh waktu. Nggak bisa nanti Betul. kadang ada, kadang udah nggak ada yang perhatiin, Betul. longgar Ya, lagi. ya. Nah, itu yang harus maintain dan harus dibangkitkan. Karena jujur saja kita waktunya nggak banyak loh Pak. Betul. Kita selalu bilang bonus demografi, bahagia sekali kita sebut, bangga sekali Betul, kita ya. bilang kita Harusnya bonus demografi. Kan bonus demografi ini kan datangnya hanya sekali dalam. Iya. Nah, harusnya ini dimanfaatkan oleh kita untuk betul-betul dengan jumlah tenaga kerja penduduk yang cukup banyak itu betul-betul bisa menjadi modal utama kita untuk bangkit. Dan kita selalu berpikir itu 2045 nanti, enggak, sekarang. Dari sekarang. 2045 kita udah Dari sekarang ini udah harus, turun, ya. iya kan? Betul. Usianya juga udah produktivitasnya Artinya juga kan udah turun. kita dengan sumber daya alam yang cukup ini tentu kita harus bisa manfaatkan dengan bonus demografi yang kita punya ini untuk satu hal yang bisa menguntungkan kita. Karena itu seperti dua sisi ya. Betul. Bisa jadi dia itu mendatangkan berkah, Atau bisa menjadikan musibah. Kalau salah kelola, Kalau ya itu dia. akhirnya apa? Bonus demografi tapi isinya kualitas manusianya Yang rendah sehingga menjadi beban betul. negara Nah, gitu ya. Nah, harusnya kan menjadi keunggulan kita yang dibutuhkan oleh negara-negara lain. Pak, kalau kita tadi udah cerita dari sisi pelaku usahanya, dari pemerintah, kalau kita tarik lebih kecil ya, individu by individu. Sekarang kita lihat nih lapangan kerja kan kecil, yang rebutan tuh banyak sekali. Betul. Mau nggak mau tuh kuat-kuatan nih. Betul. Siapa yang bisa survive outstanding, dia yang berhasil. Dia yang berhasil. Bapak bisa nggak kasih wejangan atau masukan dari pengalaman Pak Saleh? Saya yakin Pak Saleh kan termasuk orang yang istilahnya sangat luas ke kanan ke kiri dan bisa survive juga. Ya kan saya dari daerah. Nah, cerita sedikit Dari itu kampung. dulu ceritanya dari NTT. Iya, dari Rote. Dari Rote ya. Bisa artinya bisa dari Rote yang tadi masih kecilnya jualan kue. Oh, dulu jualan kue. Iya. Kayak gini Iya, kayak gini-gini ini jualan saya waktu masih SD kelas 5 sampai SMP kelas 3. Oh, jadi sambil sekolah sambil jualan. Iya, untuk bantuin ibu. Oh. Terus setelah Ya, itu kenapa bisa sampai jadi menteri? Ya itu saya punya satu keinginan kuat adalah saya contohin adalah beberapa figur-figur yang dari Rote itu yang sudah berhasil. Salah satu adalah Pak Moi, atau juga waktu itu ada Jenderal Hinuhili. Nah, itu yang menjadi impian saya. Pokoknya saya harus bisa seperti. Udah jadi akhirnya punya kemauan kuat itu. Nah, terus begitu pas selesai SMP, saya harus keluar dari Rote. Udah SMA di Kupang. Nah, SMA waktu itu ya udah punya satu keinginan adalah saya harus kalau mau kuliah kan nggak ada biaya, harus kuliah yang artinya kuliah yang dibiayai pemerintah, yaitu masuk Akabri. Nah, masuk Akabri berarti kan bisa jadi jenderal. Kalau jadi jenderal berarti bisa jadi menteri. Kan zaman dulu kan, zaman Pak Harto kan dulu gitu.
jalurnya udah begitu. Itu. Jadi akhirnya masuk Akabri. Masuk Akabri apa segala macam. Sehingga kalau nanti jadi jenderal bisa jadi menteri. Ternyata ya nggak perlu tahu, tunggu nggak perlu jadi tunggu jenderal. jadi menteri juga. Tapi mungkin ini sekalian kita belajar dari Pak Saleh ya dalam perjalanan kan, maksudnya Pak Saleh datang dari NTT, Derote. dari daerah kecil. Dari Pulau Paling Selatan. Ya, Pulau terus Paling kemudian Selatan. bukan keluarga yang punya Betul, gitu ya. betul. Semua itu berjuang sendiri, Betul, tapi berjuang karena sendiri. kemauan kuat itu ya, tadi. yang penting kemauan keras dengan apa kita baik terhadap orang, apa segala macam. Ya syukur alhamdulillah bisa seperti saat ini. Selain kemauan yang kuat gitu ya, apalagi skill gitu ya, Iya. rahasia dari Pak Saleh yang membuat Bapak ibaratnya bisa sampai hari ini gitu. Ya. Apakah mampu juga beradaptasi dengan segala perubahan yang Betul ya. Yang paling utama adalah yang selalu saya tanamkan itu adalah jangan sampai saya mengecewakan orang yang memberikan kepercayaan. Itu saya jaga betul itu. Jangan pernah sampai sekali membuat yang memberikan kepercayaan itu kecewa. Itu saya jaga betul. 2. Satu lagi deh. Ya, itu lagi adalah ya tentu pokoknya nggak boleh patah semangat. Harus optimis ya. Akhirnya alhamdulillah ya. Artinya begitu karena masuk jadi jenderalnya nggak jadi. Wah, sebelum saya terjun ke politik, saya lemhanas dulu, membekali diri saya apa segala macam, hingga betul-betul udah mateng, baru terjun ke politik. Tapi pernah patah semangat nggak? Kan nggak boleh patah semangat, tapi sebagai manusia pernah dong. Iya, kegagalan yang itu, tapi kegagalan itu cukup. Wah, kenapa saya gagal? Harus bisa, kalau nggak bisa di sini ya coba cari jalan lain. Oh, jadi memang patah semangat iya pernah, tapi tidak berlama-lama. Ya, harus cari jalan lain bagaimana harus bisa sampai. Terakhir Pak, untuk dari sisi kita bagaimana menyelamatkan kita ya, supaya tidak terjebak ada di situ. Betul. Kalau Bapak sekarang dikasih ibaratnya dikasih wewenang, privilege untuk do something gitu ya, apa yang akan Bapak lakukan? Yang paling utama adalah bagaimana agar kita bisa membuat satu kebijakan yang kira-kira bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita banyak yang masih membutuhkan pekerjaan, dan juga negara kita juga membutuhkan satu kebijakan-kebijakan yang tentu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh pemimpin tertinggi kita. Nah, tentu ini kita harus saling bahu-membahu, tidak saling menjatuhkan, agar kita bisa menjadi negara yang maju seperti negara-negara lain. Salah satu contoh kita harus paling dekat adalah Korea Selatan. Kita bisa mencontohi. Oke. Terakhir ada satu titipan pertanyaan dari Timothy tadi. Tidak semua orang punya kesempatan ya Pak untuk Tapi bisa. sebelum itu saya mau itu dulu sebentar. Sebentar. Ini Padahal- ini padahal ini bukan endorsement Enggak, loh. ini kebetulan saya lihat. Beneran mau kasih makan, coba. Betul. Nih, Ya. sambil saya tanya ya. Waduh, ini enak ini. Enak ya. Ini merusak diet ini nggak? Jaga Iya, makannya. enggak. Pak Saleh. Satu aja Pak, jangan banyak-banyak. Jadi maksudnya gini, nggak semua orang tuh punya kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. Pak Saleh termasuk kan datang dari keluarga yang nggak mampu. Betul. Sempat pusing juga kan, Betul, mau kuliahnya betul, gimana nih betul, bayarnya betul, gitu ya. betul, Akhirnya betul. cari jalan. Ya. Akabri dulu gitu ya, biar bisa dapat kuliah gratis. Pertanyaannya, kalau nggak semua orang punya kesempatan itu masih bisa sukses nggak Pak? Terus caranya gimana ya? Harusnya bisa. Nggak ada akses, nggak ada apapun gitu? Ya harusnya bisa. Artinya selama kita mempunyai kemauan, dan kemauan itu betul-betul kita berusaha terus segala macam, pasti ada aja jalan. Kan
tentu kita dibekali juga dengan kita punya agama. Artinya kan selain kita mempunyai niat apa segala macam, tentu dibarengi juga dengan doa apa segala macam kita kepada Yang Maha Kuasa, sehingga diberikan petunjuk agar kita bisa menuju kepada apa yang kita inginkan. Dan itu saya lakuin betul-betul dan ternyata bisa. Kan bayangin dari nggak ada apa-apa bisa sampai kayak gini, bisa jadi menteri, bisa jadi apa segala macam. Walaupun sekarang possibility-nya semakin kecil ya, Iya, kuenya kecil, betul, yang betul. rebutan Betul, banyak sekali. banyak. Jadi memang harus betul-betul kita itu bisa outstanding gitu ya. Betul, betul. Bapak melihat anak-anak muda sekarang itu apa Pak? Mungkin kekurangan dan kelebihan yang mungkin kelebihan yang boleh lebih dimaksimalkan, kekurangan apa yang bisa diisi sebagai generasi Iya, yang iya. sudah lebih dulu gitu. Saya kira dari total jumlah generasi muda kita yang cukup banyak, masih cukup banyak juga yang punya keinginan-keinginan yang maju apa segala macam. Saya jumpa juga ada beberapa punya pemikiran untuk, pokoknya saya dalam hati waduh ini bagus ini. Tapi memang ada sebagian kecil juga yang ya hopeless, itu ada pasti. Nah, tetapi ya tentu kita sebagai yang senior tentu memberikan pencerahan-pencerahan agar generasi kita bisa maju dan bisa bersaing untuk menghadapi tantangan global yang memang sudah tidak mudah lagi. Nah, tentu ini harus bisa kita lalui. Ya, kenapa saya tanyakan tentang itu karena memang kunci keberhasilan bonus demografi itu ada di tangan mereka. Betul, di tangan mereka. Nah, maka itulah yang betul-betul harus diolah, harus ditata oleh para pengambil kebijakan agar betul-betul bonus demografi ini bisa bermanfaat buat bangsa kita. Jangan sampai menjadi sumber malapetaka justru di kemudian hari. Ya. Baik, terima kasih Pak Saleh. Baik, makasih banyak. Hari ini sudah sharing banyak bersama kita. Mudah-mudahan kita sama-sama banyak belajar hari ini, memberi juga semangat ya kepada kita semua. There's always opportunity untuk Dan siapapun. ternyata roti bakarnya juga enak. Aduh, beneran ya enak ya. Terima kasih udah menyaksikan VVIP. Silahkan tinggalkan komen. Saya ingin sekali baca apa pendapat teman-teman tentang episode ini, atau mungkin ada masukan-masukan yang bisa Anda sampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi, please subscribe biar kita bisa terus hadirkan episode-episode yang lebih inspiratif untuk Anda. Dengarkan kita juga di Spotify kalau nggak ada waktu untuk liatin YouTube. Silakan, kita ketemu lagi minggu depan. Bye!